pledoi atau surat pembelaan. Jadi beliau selama di penjara Banca, beliau itu menulis surat pembelaan dirinya yang kemudian dibacakan di depan sidang sini. Pembelaan beliau terkenal diberi judul sebagai Indonesia Menggugat, yang akhirnya dipakai untuk nama gedung ini ya. Berkat pledoinya Indonesia Menggugat, akhirnya hukuman Bung Karno yang awalnya 4 tahun berkurang menjadi 2 tahun. Desainnya desain Eropa ya, sangat indah sekali. Kalau kita lihat pakai drone dari atas, bentuknya kayak salib ya. Warna putih ini yang merupakan kantor wali kota Bandung. Tapi siapa sangka ya, gedung seindah itu dulu zaman Belanda itu digunakan sebagai gudang dulu. Bangunan kuno ini merupakan milik pengusaha asal Italia yang datang ke Bandung pada tahun 1870-an. Dulu gedung itu digunakan sebagai hotel ya. Hotel khusus orang-orang Eropa, namanya Hotel Dong. Sampai 25.000 meter persegi. Di dalamnya ada lapangan basket. Nah, sebentar, ada ambulan. Kalau kita ketik Jalan Dago ini nggak akan muncul, karena sudah berubah menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, yang merupakan nama pahlawan nasional yang berasal dari kota Tasikmalaya. Baik, nanti di depan kita akan berhenti sebentar. Nama gedungnya bisa dibaca ya Bu, namanya apa? Iya betul, De Driekler. Itu bahasa Belanda ya. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Dri itu 3, Kler itu warna. Artinya gedung 3 warna. Kenapa orang Belanda menamakan gedung ini gedung 3 warna, sedangkan warnanya cuma 1 warna, yaitu putih? Ada yang tahu? Ya, karena dulu zaman penjajahan Belanda pernah dikibarkan bendera Belanda di atas gedung ini. Bendera Belanda ada 3 bendera warnanya ya, yaitu merah, putih, biru. Oleh karena itulah akhirnya orang Belanda menamakan gedung ini sebagai gedung 3 warna. Di dunia gedung ini cuma ada 3 ya, di Eropa, di Amerika, dan di Indonesia. Yang di Eropa dan Amerika sudah hancur karena gempa bumi. Jadi hanya tersisa 1 gedung lagi di Indonesia ini ya. Akhirnya karena tinggal tersisa 1 lagi, gedung ini langsung dilindungi oleh Badan PBB, yaitu UNESCO, yang langsung melindungi gedung ini. Artinya kalau kita merenovasi dan lain sebagainya harus izin dulu ke UNESCO ya. Tidak, kalau kita merenovasi tidak boleh merubah bentuknya. Kalau hanya untuk mengecat, mengganti ubin boleh, tapi tidak boleh merubah bentuknya. Dago dalam bahasa Sunda itu artinya menunggu. Pang dago-dago saling menunggu. Nah dulu Jalan Dago ini sebelum ramai seperti sekarang, Jalan Dago ini merupakan hutan belantara dulu, yang masih banyak binatang buasnya, yang masih banyak begal, rampok, dan lain sebagainya. Sehingga para petani-petani Bandung Utara yang akan mengirimkan hasil perkebunan ke gudang wali kota tadi harus lewat jalan sini. Mereka kalau jalan masing-masing takut ya, takut dibegal, takut diserang binatang buas. Akhirnya mereka harus saling menunggu, berkumpul sekitar 20 orang, 25 orang baru berani masuk ke hutan. Nah, jadi kalau ada petani mau masuk hutan, dipanggil oleh temannya, tungguin, jagoan. Nah, begitu. Akhirnya karena saling menunggu, jalan ini dinamakan Jalan Dago. Makan ini nasi bancakan, nah sebelah kiri kita nih. Nah, ini sangat terkenal nih. Ini khas Sunda ya, menunya ya. Ciri khasnya, piring dan gelasnya tidak menggunakan beling, tapi menggunakan seng aluminium. Jadi kayak napi ya, piringnya pakai seng gitu. Itu ciri khasnya. Yang dibangun sejak zaman Belanda, yaitu tahun 1920, selesai tahun 1924. Namanya Gedung Sate ya, Gedung Sate. Nah sekarang digunakan sebagai kantornya Gubernur Jawa Barat. Ada yang tahu siapa sekarang Gubernur Jawa Barat? PJS sekarang ya, menunggu pilkada serentak bulan November. Sekarang PJS namanya Bapak B. Mahmudi. Nah nanti di depan kita berhenti sejenak ya. Di belakang harusnya tadi di depan kita bisa foto-foto harusnya, tapi ditutup jalannya, terpaksa lihat belakang. Tapi nanti di depan bagi yang berminat foto-foto bisa turun sebentar, nanti bisa saya bantu untuk fotoin. Backgroundnya Gedung Sate. Ya,
gedung itu ya, ada ornamen tuh yang mirip sate itu. Nah, ada ornamen di atas yang mirip sate. Padahal itu bukan sate sebetulnya, itu adalah penangkal petir sebetulnya ya. Cuma bentuknya mirip sate. Nah, itu sebetulnya menurut literatur itu bukan sate, tapi merupakan jambu air yang ditusuk. Karena jambu air melambangkan kesuburan ya di kota Bandung. Ada berapa itu yang ditusuk di situ? Ada 6 ya. Nah, 6 itu melambangkan biaya pembangunan dari gedung sate ini, yaitu sebesar 6 juta gulden. Jadi kalau kita konversikan ke rupiah, itu sekitaran setengah triliun sampai 1 triliun itu, 6 juta gulden itu. Nah, gedung ini zaman Belanda atau setelah kita merdeka, yang pertama kali menggunakan sangat betul-betul dulu. Karena dulu zaman penjajah Belanda ada rencana besar dari pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Karena itulah akhirnya di Bandung banyak dibangun gedung-gedung sejarah oleh orang Belanda. Karena dulu memang ada rencana untuk memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Nah, dari sini kita masuk ke museumnya. Kalau ingin masuk ke museum lewat sini ya, belakang sini. Museumnya ada di sebelah sana. Di sebelah museum gedung sate, di sebelah sananya itu ada Museum Pos Indonesia. Museum Pos masuknya gratis, tidak perlu bayar. Jadi kalau kita datang ke gedung sate, selain foto-foto, bisa berkunjung ke museumnya juga. Ada 2 museum, yaitu Museum Gedung Sate yang per orang 5.000 tiketnya, dan Museum Pos yang gratis. Gedung yang berarsitektur Eropa yang bersejarah juga. Kenapa? Nah, ini sebelah kiri kita SMA 20 berdesain Eropa ya. Ada yang tahu tempat syutingnya film Dilan dan Milea ya. Nah, tapi siapa sangka gedung SMA 20 itu ya, yang indah gitu, kalau sekarang siang dipakai untuk sekolah, pada zaman penjajahan Jepang, ternyata SMA 20 ini menyimpan sejarah yang menyeramkan, menyedihkan. Kenapa? Karena SMA 20 ini pada zaman penjajahan Jepang itu digunakan sebagai penjara oleh tentara Jepang untuk menahan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa di situ. Dan tidak cuma di penjara ya, mereka itu disiksa, dibunuh, bahkan ada yang diperkosa di SMA 20 itu oleh tentara Jepang. Jadi banyak orang-orang Eropa yang meninggal di SMA 20 itu. Akhirnya SMA 20 dikenal sebagai tempat yang sedikit angker lah bagi orang-orang Bandung. Memang dulu cara menjajah tentara Jepang tuh jauh lebih sadis dibanding tentara Belanda ya. Tapi bedanya sangat jauh ya. Saya sering mengantar bule dari Belanda ya, jalan-jalan ke keliling kota Bandung. Mereka tuh hampir semuanya selalu minta maaf loh. Maaf, dulu saya pernah menjajah negara Anda. Selalu minta maaf. Tapi beda, saya pernah bawa turis dari Jepang, nggak ada satupun yang minta maaf ya. Beda sekali. Ya, ini ada acara ya, ada di Bakso Sultan ini. Ya. Yaitu urban legend horornya dan markas militer kota zaman Belanda. Nah, di sini pernah nonton film Hantu Rumah Kentang? Pernah ada yang nonton film nasional? Ini kayaknya pencinta drakor semua di sini kayaknya. Nah, Rumah Kentang ini dulu tempat dibuatnya film Hantu Rumah Kentang dulu. Jadi ceritanya itu ada ibu-ibu sedang gendong anak kecil ya. Akhirnya ada kecelakaan, anak kecilnya jatuh ke rebusan kentang, akhirnya meninggal. Nah, mitosnya kalau bapak ibu jalan-jalan malam-malam di depan restoran ini terus kebauan kentang, itu artinya bapak ibu sedang diikutin oleh arwah anak kecil tersebut. Ya, itu mitosnya ya. Ini dulu merupakan gedung tempat bekas dapur umumnya tentara Belanda yang sempat terbengkalai selama bertahun-tahun. Akhirnya direnovasi menjadi rumah makan kentang yang menyediakan menu-menu Eropa dan menu-menu nasional. Ya, karena sempat terbengkalai itulah akhirnya sempat menjadi gedung yang angker nih.
Nah, mitosnya ya seperti itu, hantu rumah kentang yang anak kecil itu. The Jaarbeurs, ya namanya gedung The Jaarbeurs. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya pasar raya tahunan. Nah, ini The Jaarbeurs. Di gedung ini dulu orang-orang Belanda bulan Juni dan Juli rutin mengadakan pameran dulu di si gedung ini. Pameran hasil-hasil produksi sekitaran kota Bandung. Nah, pameran itu mulai diadakan tahun 1930-an. Dari pameran dari gedung inilah akhirnya menginspirasi pelaksanaannya PRJ di Jakarta. Cuman kalau Jakarta kan sama bulan Juni-Juli juga, cuman tujuannya untuk memperingati hari ulang tahun kota Jakarta. Nah, jadi gedung tersebut merupakan setelah menginspirasi pelaksanaan PRJ. Taman kota tertua kedua di kota Bandung ya, Taman Maluku ini ya. Di dalamnya itu ada patung pastor yang besar, yang konon matanya bisa gerak-gerak kata orang Bandung gitu. Kalau di Semarang tuh ada Lawang Sewu ya. Kalau di Bandung ada pasangannya yaitu Cendela Seribu. Ini nah pada zaman Belanda namanya gedung DVO atau Departemen van Oorlog atau kantor pertahanan orang-orang Belanda. Kantornya di sini. Kalau sekarang Menhan kita kan Bapak Prabowo. Kalau dulu Menhan orang Belanda namanya Van Limburg-Stirum yang berkantor di sini. Tapi kalau kita masuk ke tempat renangnya nambah lagi 20.000 tiketnya. Nah, ini merupakan SMP 2 Bandung yang warna hijau. Dulu zaman Belanda namanya Sekolah Mulo. Ini khusus sekolah untuk orang-orang Belanda. Orang-orang pribumi dilarang sekolah di sini. Ini khusus orang-orang Belanda. Nah, namanya sekarang digunakan sebagai SMP 2 Bandung. Cuman sekarang orang-orang Bandung gantian balas dendam ke orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda dilarang sekolah di sini. Karena apa? Karena sistem zonasi ya. Nggak masuk orang-orang Belanda kejauhan. Nah, ini khusus orang Belanda dulu. Nah, ini ada tahunnya nih. Nah, berdiri dari tahun 19 itu tertera di situ 1913. Lebih tua dibanding gedung sate. Nah, sekolahnya itu SMP 5 Bandung. Nah, ini dulu namanya HIS atau Hindie Inlander School. Itu tempat membuang mayat-mayat orang-orang yang terbunuh oleh tentara Jepang. Kan ada sungai di tengah taman itu. Nah, di situ tuh banyak jenazah yang ditemukan di situ. Nah, tempat yang terserem yang kita kunjungin ya Taman Cibenying itu di program ini. Nanti kita turun, naik bus ini, turun ke Taman Cibenying, kita masuk ke dalam. Nah, kita nanti akan ngobrol sama arwah-arwah penunggu di situ. Ya, tiketnya 75.000. Bulan Juli sudah full. Jadi harus reservasi dulu. Nanti bulan Agustus baru ada tempat lagi. Juli sudah penuh ya. Sebelum turun saya menawarkan ini ya merchandise atau gantungan kunci. Harganya per gantungan kunci 10.000, bergambar gedung sate dan peta kota Bandung. Nah, jadi kalau kita menangani bandros dan pernah jalan-jalan ke kota Bandung harus punya gantungan kunci ini ya. Baik, kita berhenti sebentar sini, kita lihat ini ya monumen kilometernya kota Bandung. Pembangunan kota Bandung berawal dari titik ini ya. Nah, itu ada patung yang gondrong itu namanya Dendels gitu yang gondrong itu ya. Itu adalah gubernur jenderal Belanda yang dulu memerintah kota Bandung. Sebelahnya itu adalah Bupati Bandung namanya Bapak Wiranata Kusuma. Nah, dulu Dendels itu pernah menancapkan besi itu ya. Besi yang ditancapkan itu ya, yang di bawah itu. Nah, itu ditancapkan di situ sambil berkata dalam bahasa Belanda kurang lebih seperti ini ngomongnya. Nanti setelah saya balik ke sini lagi, tempat ini harus sudah menjadi kota besar. Nah, tapi sayangnya beliau nggak pernah balik ke Bandung lagi karena sudah keburu meninggal di Belanda. Akhirnya pembangunan kota Bandung dilanjutkan oleh Bapak Bupati itu, namanya Bapak Wiranata Kusuma, yang akhirnya dikenal sebagai Bapak Pembangunan Kota Bandung. Jadi dulu pusat pemerintahan Kota Bandung itu ada di Bandung Selatan. Nah, setelah ditancapkan besi itu, berangsur-angsur pindah ke sini. Tidak terasa kita sudah mencapai garis finish, yaitu ke Hotel Savoy Homan. Savoy Homan merupakan hotel tertua di Kota Bandung ya. Di sini pernah menginap artis-artis terkenal dari Hollywood, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, dan lain sebagainya. Bahkan anggota delegasi konferensi Asia Afrika juga menginap di hotel ini.
cukup bisa